Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang pembuluh darah bersih di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Saya ingin memulai perbincangan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang saya yakin sangat akrab di telinga kita. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa sudah sangat patuh meminum obat penurun kolesterol dari dokter setiap hari? Sudah menghindari gorengan? Sudah mengurangi santan? Bahkan mungkin sudah rajin berjalan kaki. Tapi anehnya, setiap kali cek laboratorium, angka kolesterol jahat di kertas itu masih saja membandel, tidak mau turun ke angka yang aman. Rasa frustrasi seperti ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, apalagi yang salah? Usaha apalagi yang harus saya lakukan? Kita merasa sudah berjuang keras, namun hasilnya tidak sepadan. Kita mulai cemas, khawatir akan risiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, atau stroke yang terus mengintai di usia senja. Rasa lelah karena berjuang tanpa hasil ini seringkali lebih berat daripada penyakitnya itu sendiri. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah kisah yang bahkan, jujur saja, pada awalnya membuat saya sebagai seorang dokter merasa sedikit ragu dan tidak percaya? Sebuah kisah tentang bagaimana seorang pasien saya berhasil menurunkan kadar kolesterolnya yang membandel. Bukan dengan obat tambahan, melainkan dengan sebuah ritual sederhana. Meminum air rebusan dari 3 bahan dapur ini setiap pagi. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat, Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk berbagi sebuah penemuan luar biasa dari dapur kita sendiri. Kita akan mengupas tuntas, lapis demi lapis, rahasia kesehatan yang tersembunyi di dalam 3 rempah sederhana ini, dan bagaimana kombinasi ketiganya bisa menjadi sahabat terbaik bagi obat kolesterol Anda. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menang dalam pertempuran ini, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau pembuluh darah bersih. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Pak Arman, seorang pensiunan wirausahawan rumah makan dari Bandung yang berusia 70 tahun. Karena latar belakangnya, beliau sangat akrab dengan mekonen-mekonen lezat, yang sayangnya juga seringkali tinggi lemak dan purin. Kebiasaan di masa muda yang penuh godaan kuliner, kini tagihannya datang di usia senja. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan paket komplit yang sangat umum dialami para lansia. Hasil laboratoriumnya menunjukkan kadar kolesterol jahatnya tinggi, asam uratnya di atas ambang batas, dan tekanan darahnya sedikit naik. Keluhan yang beliau rasakan adalah badan yang terasa berat, lemas, tengkuk yang sering kaku hingga sulit menoleh, serta lutut dan jempol kaki yang seringkali nyeri berdenyut di pagi hari. Dengan nada cemas beliau berkata, "Dok, badan saya ini rasanya seperti jalanan yang macet total di jam pulang kerja. Semuanya terasa kaku, berat, dan tidak lancar. Saya sudah minum obat kolesterol rutin, tapi kok angkanya turunnya sedikit sekali. Saya takut sekali kalau tiba-tiba kena serangan jantung atau stroke." Dok, ketakutan ini sangatlah wajar dan nyata bagi penderita kolesterol tinggi. Apa yang dialami Pak Arman ini adalah sebuah bentuk kelelahan perjuangan atau battle fatigue. Beliau merasa sudah mengerahkan semua senjatanya obat dan diet awal. Namun, musuhnya kolesterol tidak kunjung kalah. Rasa frustrasi seperti ini sangat berbahaya karena bisa memadamkan semangat dan membuat seseorang menyerah total, lalu kembali ke pola hidup lama yang tidak sehat. Inilah mengapa menemukan senjata baru yang efektif sangatlah penting. Melihat kepatuhan beliau meminum obat dan semangatnya untuk berubah, saya tahu kita butuh strategi tambahan. Saya jelaskan pada beliau, "Pak, obat-obatan yang Bapak minum itu sangat penting. Mereka bekerja seperti polisi yang menjaga agar tidak ada kecelakaan besar. Tapi, sampah di pinggir jalan
masih menumpuk. Kita perlu bantuan dari petugas kebersihan jalan untuk mengangkut sampah-sampahnya. Disinilah, di samping meminta beliau untuk terus meminum obatnya dan memperbaiki lagi pola makannya, terutama mengurangi gula tersembunyi, saya memperkenalkan sebuah ritual harian yang sederhana. Saya memintanya untuk memulai hari dengan meminum segelas air rebusan hangat yang terdiri dari 3 bahan: jahe, serah, dan kayu manis. Sekarang, pertanyaan utamanya adalah, bagaimana bisa 3 bumbu dapur yang biasa kita pakai untuk memasak ini bisa bekerja sama seperti sebuah tim medis yang canggih di dalam tubuh kita? Ini bukan sulap, Bapak dan Ibu, ini adalah ilmu biokimia alam yang sangat elegan. Mari kita intip cara kerja mereka yang luar biasa dalam membersihkan jalan tol darah kita. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, pembuluh darah kita adalah pipa-pipa air di rumah kita. Kolesterol jahat atau LDL itu ibarat lumpur atau kerak lemak yang jika dibiarkan bisa menempel di dinding pipa, membuatnya menjadi sempit dan kaku. Jika sumbatannya semakin tebal, aliran air bisa macet total. Inilah yang terjadi saat serangan jantung atau stroke. Tubuh kita sebenarnya punya petugas kebersihan alami, yaitu kolesterol baik atau HDL. Tugasnya adalah berkeliling di dalam pipa darah, menyapu kerak-kerak kolesterol jahat, lalu membawanya kembali ke pusat pengolahan limbah, yaitu organ hati kita, untuk dibuang. Masalah terjadi ketika jumlah kerak lemak terlalu banyak, atau jumlah petugas kebersihan kita terlalu sedikit. Inilah mengapa dunia medis modern sekarang tidak hanya fokus pada bagaimana cara menurunkan kolesterol jahat, tapi juga sama pentingnya, bagaimana cara meningkatkan kolesterol baik. Karena percuma kita mengurangi pasokan sampah jika jumlah petugas kebersihannya tidak ditambah. Perang melawan kolesterol adalah perang di 2 front, mengurangi yang jahat dan memperbanyak yang baik. Dan disinilah peran trio rempah kita menjadi sangat menarik. Tubuh kita sebenarnya punya petugas kebersihan alami, yaitu kolesterol baik atau HDL. Tugasnya adalah berkeliling di dalam pipa darah, menyapu kerak-kerak kolesterol jahat, lalu membawanya kembali ke pusat pengolahan limbah, yaitu organ hati kita, untuk dibuang. Masalah terjadi ketika jumlah kerak lemak terlalu banyak, atau jumlah petugas kebersihan kita terlalu sedikit. Inilah mengapa dunia medis modern sekarang tidak hanya fokus pada bagaimana cara menurunkan kolesterol jahat, tapi juga sama pentingnya, bagaimana cara meningkatkan kolesterol baik. Karena percuma kita mengurangi pasokan sampah jika jumlah petugas kebersihannya tidak ditambah. Perang melawan kolesterol adalah perang di 2 front, mengurangi yang jahat dan memperbanyak yang baik. Dan disinilah peran trio rempah kita menjadi sangat menarik. Disinilah air rebusan 3 bahan kita memainkan peran orkestranya yang luar biasa. Pahlawan pertama adalah jahe, yang perannya sebagai polisi lalu lintas yang tegas namun baik hati. Senyawa aktif utama dalam jahe, yaitu gingerol, memiliki sifat antiinflamasi yang kuat dan membantu melemaskan dinding pembuluh darah. Jahe memastikan jalan-jalan di dalam kota tubuh kita tetap lancar dan tidak macet, sekaligus mematikan pabrik peradangan di sumbernya. Pahlawan kedua adalah serah, yang perannya sebagai petugas kebersihan jalan yang rajin. Sereh atau sereh terkenal dengan sifat diuretiknya yang alami dan lembut. Ia bekerja dengan cara membujuk ginjal kita untuk bekerja sedikit lebih rajin memproduksi air seni. Dengan aliran air seni yang lebih lancar, tubuh juga lebih efisien dalam membuang 31 sisa metabolisme lemak melalui ginjal. Pahlawan ketiga adalah kayu manis, yang perannya sebagai mekanik cerdas di bengkel metabolisme kota kita. Kayu manis memiliki kemampuan luar biasa dalam membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Ia ibarat kunci yang membantu membuka pintu sel, agar gula bisa masuk dan dibakar menjadi energi. Ketika metabolisme gula membaik, maka metabolisme lemak kolesterol di dalam hati pun akan ikut menjadi lebih efisien. Ketika ketiga pahlawan ini bekerja sama dalam satu rebusan hangat, maka terjadilah sebuah konser harmoni. Jahe memainkan melodi anti radon, sereh memberikan ritme pembersihan, dan kayu manis mengatur tempo metabolisme. Hasilnya adalah sebuah lagu kesehatan yang indah.
Sebuah kerja tim gotong royong yang luar biasa di dalam tubuh kita untuk menjaga kebersihan pembuluh darah. Namun, ramuan sehebat apapun bisa menjadi tidak efektif atau bahkan berbahaya jika kita salah langkah dalam membuatnya atau mengonsumsinya. Ada beberapa jebakan yang seringkali membuat khasiat dari rebusan ini menjadi sia-sia, dan ini harus kita hindari. Jebakan pertama, dan ini adalah kesalahan yang paling fatal, adalah menambahkan gula, terutama gula pasir putih. Niatnya mungkin agar rasanya lebih enak, padahal gula adalah pengkhianat. Ia datang dengan rasa manis yang menyenangkan, tapi di belakang, ia membawa belati peradangan yang siap menusuk pembuluh darah dan sendi kita. Menambahkan gula ke dalam rebusan ini sama saja dengan memanggil pemadam kebakaran, tapi kita juga ikut menyiramkan bensin ke dalam apinya. Jebakan kedua adalah dosis yang berlebihan, dengan niat agar lebih ampuh. Prinsip lebih banyak, lebih baik tidak berlaku di sini. Dalam pengobatan herbal, dosis yang tepat memberikan efek penyembuhan. Dosis yang berlebih justru menimbulkan efek keracunan ringan. Mengonsumsi jahe terlalu banyak bisa mengiritasi lambung. Terlalu banyak sereh bisa membuat kita terlalu sering buang air kecil. Dan konsumsi kayu manis dalam dosis ekstrem bisa membebani hati. Dan jebakan ketiga yang paling berbahaya adalah menganggap rebusan ini sebagai pengganti total dari obat dokter. Saya harus tegaskan dengan sangat jelas. Ramuan herbal ini adalah pasukan pendukung, bukan pasukan utama. Menghentikan obat dokter itu seperti melepas sabuk pengaman di tengah jalan tol yang ramai karena merasa sudah ada jimat herbal. Sangat tidak bijaksana dan sangat berbahaya. Saya ingin menekankan lagi poin ini karena sangat krusial. Obat kolesterol golongan statin yang diresepkan dokter bekerja dengan cara menghambat produksi kolesterol di hati, yang merupakan sumber utama kolesterol dalam tubuh. Sementara ramuan herbal ini bekerja membantu membersihkan dan melancarkan. Keduanya adalah tim yang hebat jika bekerja sama. Jangan pernah mengadu domba mereka atau memilih salah satunya saja. Baiklah, setelah kita memahami semua itu, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Agar Bapak dan Ibu tidak salah langkah, saya akan berikan resep dengan takaran yang pas dan aman, yang sudah sering saya anjurkan kepada ratusan pasien saya, dengan hasil yang baik. Instruksi pertama adalah menyiapkan bahan-bahannya. Bapak dan Ibu cukup siapkan 3 hal. Yang pertama, 1 ruas jari jahe segar kira-kira seukuran jempol tangan, pilih yang sudah tua, agar lebih pedas dan berkhasiat. Yang kedua, 1 batang sereh, pilih yang batangnya masih segar dan wangi. Dan yang ketiga, sepotong kecil kayu manis, kira-kira sepanjang 2 hingga 3 cm saja. Instruksi kedua adalah persiapannya. Untuk jahe dan sereh, Bapak dan Ibu tidak perlu mengupas kulitnya. Sebagian besar minyak atsiri dan antioksidan justru berada tepat di bawah kulitnya. Sayang sekali jika dibuang. Cukup cuci bersih keduanya di bawah air mengalir. Setelah itu cukup digeprek atau dimemarkan menggunakan ulekan atau punggung pisau agar retak dan saripatinya bisa keluar. Instruksi ketiga adalah cara merebusnya. Masukkan ketiga bahan yang sudah disiapkan tadi ke dalam sebuah panci. Tambahkan air bersih sebanyak 2 gelas belimbing. Rebuslah dengan api kecil saja. Jangan menggunakan api besar. Tujuannya adalah untuk mengekstrak saripatinya secara perlahan. Proses ini disebut simmering, bukan untuk merebusnya dengan kasar yang bisa merusak senyawa-senyawa halusnya. Cukup panaskan perlahan hingga aromanya yang wangi mulai keluar. Sekitar 10 hingga 15 menit. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Setelah 15 menit, matikan api dan biarkan air rebusan menjadi hangat. Saring airnya ke dalam sebuah gelas. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah 1 gelas di pagi hari. Idealnya saat perut masih relatif kosong atau sekitar 30 menit sebelum sarapan. Jika perlu, Anda bisa menambahkan 1 gelas lagi di sore hari. Hindari meminumnya sesaat sebelum tidur, karena efek diuretik dari sereh bisa mengganggu tidur Anda. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin tidak terlalu suka dengan rasa kayu manis yang kuat, ada alternatifnya. Bapak dan Ibu bisa mengganti batang kayu manis dengan sejumput kecil bubuk kayu manis,
berkualitas baik. Cukup taburkan bubuk kayu manis tersebut ke dalam air rebusan jahe dan sereh yang sudah hangat. Lalu, aduk rata. Khasiatnya akan tetap terasa, namun rasanya mungkin lebih bisa diterima oleh sebagian orang. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum ramuan hangat ini di pagi hari itu, ibarat kita sedang melakukan ritual bersih-bersih internal, seperti memandikan organ-organ dalam kita dengan air rempah yang hangat dan menyembuhkan. Kita seolah-olah menggelontor saluran-saluran pipa di dalam tubuh kita dari kerak kolesterol dan pasir. Asam urat yang mungkin mengendap semalaman. Mengatasi keraguan, itu penting. Ibu Siti, pasien saya dari Brebes tadi, awalnya juga merasa aneh. Masa sih dok, cuma air bawang bisa sehebat itu? Tapi karena beliau adalah orang yang mau mencoba, beliau melakukannya dengan patuh. Kini, beliau berkata, ritual pagi saya sekarang bukan lagi hanya minum obat, tapi juga minum jamu pintar dari dapur saya sendiri. Rasanya, badan jadi lebih ringan, sebab jika kita rutin melakukannya, manfaat dari tim gotong royong 3 bahan ini ternyata jauh lebih banyak dari yang kita duga. Saat kita menargetkan kolesterol dan asam urat, kita juga mendapatkan banyak sekali bonus kesehatan lainnya yang akan membuat tubuh kita tersenyum. Manfaat tambahan pertama, rebusan ini sangat baik untuk menghangatkan tubuh, meredakan gejala masuk angin atau flu ringan, sekaligus melancarkan sistem pencernaan dan mengurangi gas atau kembung berkat jahe dan sereh. Manfaat tambahan kedua dan ketiga adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, serta bertindak sebagai antioksidan kuat untuk melawan penuaan sel-sel tubuh kita dari dalam. Dan manfaat keempat serta kelima, yang tidak kalah penting, adalah membantu menstabilkan kadar gula darah berkat kerja kayu manis, serta memberikan efek relaksasi yang bisa mengurangi stres berkat aroma wangi dari sereh dan jahe. Dukungan ilmiah pun ada untuk masing-masing bahan. Jurnal Nutrition dan Metabolism, misalnya, sering membahas efek positif dari kayu manis terhadap profil lemak atau kolesterol. Jurnal Food dan Function juga telah menyoroti kemampuan anti-inflamasi dari gingerol pada jahe. Sains modern terus-menerus memvalidasi kearifan kuno yang tersembunyi di dapur kita. Namun, tubuh setiap orang itu unik. Satu resep tidak selalu cocok untuk semua orang. Kita harus menjadi dokter bagi diri sendiri dengan peka merasakan sinyal tubuh. Ada beberapa kondisi di mana Anda harus lebih berhati-hati. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda memiliki lambung yang sangat sensitif dan timbul rasa perih atau panas setelah meminumnya, mungkin dosis jahenya perlu dikurangi. Kedua, jika Anda sedang rutin minum obat pengencer darah, wajib konsultasi dokter. Ketiga, jika Anda memiliki tekanan darah yang cenderung rendah. Keempat, jika Anda akan menjalani operasi, sebaiknya hentikan konsumsi ramuan ini 1 hingga 2 minggu sebelumnya. Dan kelima, jika timbul reaksi alergi seperti gatal atau ruam, oleh karena itu, prinsip mendengarkan tubuh menjadi sangatlah penting. Jika setelah meminum ramuan ini tubuh Anda terasa nyaman, hangat, dan lebih bugar, maka lanjutkanlah. Namun jika tubuh Anda memberikan sinyal penolakan berupa rasa tidak nyaman, maka jangan dipaksakan. Mungkin ramuan ini tidak cocok untuk Anda, dan itu tidak apa-apa. Saya juga ingin menambahkan, bagi Bapak dan Ibu yang tidak memiliki ketiga bahan ini di rumah setiap saat, jangan berkecil hati. Bahkan hanya dengan merebus jahe saja, atau jahe dan sereh, manfaat anti radang dan pelancar sirkulasinya sudah sangat baik. Kayu manis adalah bonus tambahan yang menyempurnakan. Jadi, mulailah dengan apa yang ada di dapur Anda. Jangan menunda untuk sehat. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan nilai. Biaya untuk membuat rebusan ini selama 1 minggu penuh mungkin tidak lebih dari harga sebungkus rokok, tapi manfaatnya untuk membersihkan pembuluh darah dan sendi kita dari karat dan kerak yang menumpuk selama bertahan-tahan itu sungguh tidak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus-menerus menumpuk sampah di dalam tubuh dan hanya mengandalkan obat-obatan untuk meredam gejalanya? Ataukah kita akan mulai besok pagi mengambil peran aktif, membantu tubuh kita membersihkan dirinya sendiri dari dalam
dengan ramuan sederhana dari alam ini, saya juga ingin menegaskan kembali, jadikanlah ramuan ini sebagai sahabat setia dari obat dokter Anda. Biarkan mereka bekerja sama, bahu-membahu dari dua sisi yang berbeda. Herbal bekerja menenangkan dan membersihkan secara perlahan, sementara obat dokter bekerja secara cepat dan terukur pada targetnya. Kombinasi keduanya seringkali memberikan hasil yang terbaik. Ini bukan tentang solusi cepat, melainkan tentang membangun sebuah gaya hidup baru yang lebih sehat. Menjadikan ritual pagi ini sebagai sebuah kebiasaan. Sebuah bentuk rasa syukur dan cinta kita pada tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Sebuah investasi kecil setiap pagi untuk hari tua yang lebih bugar dan berkualitas. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang bingung dan lelah dengan tumpukan obat, dan mungkin belum tahu tentang solusi pendukung yang sederhana ini. Bagikan video ini sebagai sebuah harapan, sebuah solusi praktis yang bisa mereka coba di rumah. Satu share dari Anda bisa meringankan beban kesehatan seseorang. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini bermanfaat. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis sayuran hijau yang sering kita makan, yang ternyata bisa menjadi musuh tersembunyi bagi para penderita penyakit ginjal. Ingatlah selalu pesan saya, apotek terbaik dan terlengkap sudah disediakan oleh Tuhan di alam sekitar kita. Tugas kita adalah belajar meraciknya dengan ilmu dan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.